Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاhidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, masjid. Rasulullah SAW bersabda, afdalu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik belahan bumi, sebaik-baik kaplingan tanah di permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Masjid-masjidnya. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat terbaik. Penuh dengan harapan. Tidak ada kepastian, penuh dengan harapan, tidak ada kepastian, karena semua kepastian hanya di tangan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Akan tetapi, bertemunya kita, dan sering bertemunya kita di tempat terbaik kita, dan sering bertemunya kita di tempat terbaik, mudah-mudahan tidak kepastian, mudah-mudahan tidak kepastian dibanding di tempat-tempat lain. Dibanding di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, harapan, namun bukan kepastian. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita. Secara lisan sepakat dalam keislamannya mengatakan suri tauladan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dan mereka secara kata-kata sama. Uswatun hasanah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perkataan tersebut butuh pembuktian dalam amalan. Apakah benar-benar Rasulullah SAW di dalam amalan kita jadikan uswatun hasanah? Atau itu hanya sekedar apa yang menghiasi kata?
Namun secara amalan ketika diajak, ini yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah benar-benar kita tinggalkan apa yang kita lakukan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagian kaum muslimin, terutama di zaman kita sekarang, lisannya mengatakan Rasulullah suri tauladan, namun ketika dibawakan kepada mereka apa yang diamalkan oleh suri tauladan mereka, yaitu Rasulullah SAW, mereka mengatakan, guru kami mengatakan begini, kiai kami mengatakan begini, tuan guru kami mengatakan begini. Kalau kita orang Sumatera, buya kami mengatakan begini. Ya akhi, ini Rasulullah. Yang ini guru Anda. Mana yang akan Anda dahulukan, perkataan Rasulullah SAW atau perkataan guru? Tidak sedikit orang-orang yang rela meninggalkan apa yang jelas dan tegas dikatakan Rasulullah SAW karena orang tua. Tidak sedikit orang yang rela meninggalkan apa yang jelas-jelas diterangkan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW karena malu sama tetangga. Malu kepada masyarakat. Nanti apa kata orang di sekitar saya? Maka cukupkah perkataan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dengan amalan yang seperti ini? Jawabannya tidak. Karena sesungguhnya manusia, kita dinilai oleh Allah dalam amalannya, bukan perkataannya. Kalau hanya sekedar perkataan, maka yang akan terjadi adalah orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW, perkataan mereka luar biasa. Fasih mengatakan, innaka la Rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang munafik bertemu engkau, mereka mengatakan nashhadu annaka Rasulullah. Kami bersaksi, benar-benar bersaksi engkau adalah utusan Allah. Allah tahu bahwa engkau adalah utusannya. Allah bersaksi engkau adalah utusannya, dan Allah mengatakan bahwa orang-orang munafik itu berdusta. Kenapa? Perkataan tidak sesuai dengan amalan. Semoga pertemuan kita ini Allah golongkan kita kepada orang-orang yang tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk bersabar di atas kebenaran tersebut. Karena bertahan di zaman fitnah di atas kebenaran bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang gampang. Nabi SAW menyebutnya bagaikan menggenggam bara api. Panas. Dan harus bersabar di atas panasnya menggenggam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini Anda dimintakan untuk membicarakan seputar hal yang berhubungan dengan kematian. Dan Anda yakin dan percaya bahwa materi ini sudah sering diulang-ulang kepada antum. Materi tentang kematian, apa yang terjadi dengan kematian ketika seseorang wafat, persiapan kematian, istiqamah hingga datangnya kematian, dan hal-hal yang serupa dengannya sudah sangat sering antum dengarkan, berulang-ulang dari para asatidzah. Namun inilah syariat Allah. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengulang-ulangnya dan sering menyebut-nyebutnya dan sering mengingatkannya dan sering berpesan untuknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah untuk selalu menyebut-nyebut penghancur kelezatan. Dalam riwayat lain, hadhimil ladzat, pakai dzal, hadhimil ladzat. Kalau hadim artinya penghancur, pemutus. Kalau hadim artinya pemusnah. Kalau hadim artinya pemutus. Pemutus kelezatan. Maknanya sama, penghancur kelezatan dan pemutus kelezatan mengarah kepada satu makna, yaitu penghancur kelezatan dunia dan pemutus kelezatan dunia adalah kematian. Rasulullah SAW menyuruh kita
untuk sering-sering berbicara tentang kematian, indikasi orang-orang yang hatinya lebih mencintai akhirat dibanding dunia. Karena pencinta dunia, mereka malas bicara kematian. Bagi mereka, bicara kematian membuat semangat mencari nafkahnya anjlok. Semangat untuk berkaryanya hilang. Semangat untuk berkreasi, semangat untuk jaya, semangat untuk mengejar cita-cita yang sudah digantungkan setinggi langit. Padahal semua itu pasti akan ditinggal. Sekaya apapun orang, sebanyak apapun hartanya, semua itu akan fana. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian semuanya akan sirna, semuanya akan habis. Semuanya akan kalian tinggalkan. Kita akan kembali kepada Allah bagaikan kita lahir. Seperti apa kita lahir? Seperti itu. Hufatan, uratan, ghurla. Hufah. Tidak memakai sendal. Tidak memakai alas kaki. Hufah, ghurah. Urah tidak memakai pakaian. Ghurla, belum dikhitan. Seperti itu. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana dahulu pertama kali Allah mulai menciptakan kalian, mengeluarkan kalian ke permukaan bumi, ta'udun. Kalian akan kembali seperti itu. Mana kekayaannya? Mana hartanya? Mana tanahnya yang luas? Mana gedung yang bertingkat? Mana tabungannya yang digitan? Mana yang dia banggakan selama ini? Hilang. Alhasil, mengingatkan kaum muslimin kepada sesuatu yang pasti akan dituju, itu lebih afdol dibanding memberikan kepada mereka semangat untuk mengerjakan sesuatu yang pasti akan mereka tinggalkan. Sekali lagi, mengingatkan kaum muslimin, memberikan tazkir dan peringatan, memberikan semangat kepada kaum muslimin untuk menuju sesuatu yang pasti mereka tuju. Semua kita pasti akan ke akhirat? Pasti atau tidak? Ada yang ragu? Tunjuk tangan kalau ada ragu. Kita diskusi sampai selesai. Biarlah majelis ini bicara tentang akhirat saja sudah. Kalau ada yang ragu, tapi ana yakin wajah-wajah di depan ana menunjukkan keyakinan bahwa pasti kita akan ke akhirat semuanya. Wa ma hum anha bighaibin, mereka tidak akan bisa absen dari yang namanya akhirat. Enggak mungkin absen. Wa kulluhum ati yaumal qiyamati abda. Dan semua mereka pasti akan datang menghadap Allah pada hari akhirat. Namun ketika menghadap itu berbeda dengan ketika di dunia. Abda. Benar-benar dia yakin dan benar-benar dia percaya. Saya benar-benar sadar saya sebagai hamba. Di dunia ini terlalu banyak yang menyeretnya kepada tidak mau menjadi hamba. Terlalu banyak. Inginkan kekayaan, inginkan ketenaran, inginkan ini, inginkan itu. Sehingga membuatnya lupa bahwa dia adalah hamba Allah yang harus menghambakan diri kepada Allah, yang pasti menghadap Allah sebagai hamba. Dan yang akan beruntung di akhirat kelak, yang di dunia ini selalu menghambakan dirinya kepada Allah, dan di akhirat benar-benar datang sebagai seorang hamba. Maka mengingatkan kaum muslimin kepada apa yang mereka tuju, pasti mereka tuju, itu lebih berharga dibanding memberikan semangat kepada mereka untuk sesuatu yang pasti mereka tinggalkan. Namun, zaman sekarang melalui media, melalui bacaan, melalui pertemanan, melalui tulisan,
orang lebih suka membaca apa yang akan ditinggal dibanding apa yang akan dituju. Orang lebih suka membicarakan sesuatu yang pasti akan ditinggal. Kita tidak mengajak manusia untuk meninggalkan dunia, tapi kita mengajak manusia apa yang mereka ada di dunia, ayo siapkan untuk kehidupan akhirat. Karena semua itu pasti akan ditinggal kecuali sesuatu yang dibawa ke alam akhirat. Allah memberikan kepada manusia kehidupan, Allah memberikan kepada manusia harta, Allah memberikan kepada manusia aneka ragam nikmat, mata, telinga, kaki, tangan, jantung, paru-paru, darah. Allah memberikan kepada manusia keluarga, Allah memberikan kepada manusia tahta. Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas, jadikan semua itu untuk mencapai kejayaan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Raihlah dengan seluruh yang diberikan Allah kepadamu, dengan apa saja yang Allah berikan kepadamu, raih dengannya kampung akhirat, ad-daral akhirah. Karena untuk itu Allah menciptakan kita. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram yang tadi mendahului, memberikan muqaddimah, kita adalah hamba Allah yang diciptakan untuk beribadah. Dengan cara apa? Dengan cara gunakan apapun yang Allah berikan kepada kita. Mata, gunakan untuk mencari kampung akhirat. Telinga, gunakan untuk mencari kampung akhirat. Lidah, gunakan untuk mencari kampung akhirat. Kaki dan tangan, gunakan untuk mencari kampung akhirat. Harta, gunakan untuk mencari kampung akhirat. Istri, gunakan untuk mencari kampung akhirat. Suami, gunakan untuk mencari kampung akhirat. Anak, gunakan untuk mencari kampung akhirat. Allah berikan air, gunakan untuk mencari kampung akhirat. Setiap minum, gunakan untuk berpahala. Ingat rezeki yang Allah berikan. Makan juga demikian. Tidur, gunakan untuk mencari kampung akhirat. Semua yang Allah berikan kepada kalian, raih dengannya kampung akhirat. Ketika itu digunakan untuk kebaikan akhirat, itulah hal-hal tersebut akan menjadi bermanfaat bagi dirimu, wahai muslim. Kenapa? Dia menjadi sesuatu yang kekal abadi, berbuah pahala, dan pahala itu adalah kenikmatan yang akan diberikan Allah kepada hambanya, namun dibayar nanti. Dibayar apa? Nanti. Pasti, kalau diterima itu menjadi pasti, namun tidak dibayarnya sekarang. Anda sering menyampaikan begini. Inilah dia materi ujian, di mana apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan daripada ketaatan, tidak Allah bayar cash di dunia. Namun Allah jadikan ini adalah pahala yang nanti akan berwujud hal-hal yang luar biasa di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dibayarnya nanti. Kenapa? Karena kalau dibayar sekarang di permukaan bumi, semua orang pasti muslim. Semua orang pasti akan rebutan ibadah. Kalau dibayar cash. Kalau tidak percaya, mari kita ilustrasi saja. Coba ilustrasi saja. Andai dibayar cash. Kalau seandainya setiap sholat sunat, nambah uang di dompet dan di saku 1 juta. Setiap selesai sholat fardu, nambah uang di dompet atau di saku 5 juta. Ilustrasi saja, kira-kira makhluk di permukaan bumi ada yang nggak sholat? Cukup masjid sebesar ini? Selesai sholat sunat, nambah 1 juta. 1 juta doang loh. Selesai sholat fardu, cek, nambah 5 juta. Ada orang nggak sholat coba? Kalau sholatnya di masjid, kali 27. Ada yang nggak ke masjid? Tapi yang Allah janjikan itu, dunia beserta isinya untuk sholat sunat.
namun dibayar nanti. Rasul tidak berdusta ketika Rasul mengatakan, Salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Pahala salat sunat fajar, itu baru salat sunat. Rakaat al-fajri. Rakaat al-fajri, 2 rakaat salat sunat fajar. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu bukan dusta. Itu benar-benar ada, dibayar nanti. Diterimanya nanti. Setelah kematian. Itu baru sholat sunat. Sholat wajib berapa pahalanya? Sholat wajib lebih afdal daripada sholat fardu. Sholat wajib lebih afdal daripada sholat sunat. Dan tidak mungkin yang lebih afdal dengan pahala yang lebih sedikit. Itu nggak mungkin. Yang lebih afdal pasti pahalanya lebih baik. Oleh karena itu, ketika dunia ini penuh dengan godaan yang menarik manusia daripada bicara kematian, ketika mayoritas pertemanan, persahabatan, dalam tanda kutip teman nongkrong, lebih banyak mengajak kita bicara dunia yang melalaikan kita daripada yang namanya kematian. Apalagi media sekarang ini yang benar-benar sudah tanpa batas. Sedikit kejadian di sana, hebohnya di sini luar biasa daripada di tempat kejadiannya. Kadang-kadang orang di tempat kejadiannya pun nggak tahu itu ada apa sebenarnya di situ. Sibuk. Kalau zaman dahulu nggak ada. Kalau zaman sekarang ada sebuah fitnah namanya fitnah viral. Sudah menjadi sebuah fitnah. Bernama fitnah apa? Viral. Manusia sibuk nyari viral. Yang viral minggu ini apa? Yang viral hari ini apa? Dalam bahasa lain trending. Sibuk. Sehingga lupa sesuatu yang pasti akan mendatangkan datang kepadanya penghancur kelezatan itu, pemutus kelezatan itu. Rasul berkata, banyak-banyakkan bicara ini. Sering-seringkan bicara kematian. Supaya apa? Supaya jiwa kita ingat terus kita pasti akan meninggalkan semua ini. Hati kita lebih condong ke dunia sebenarnya dibanding ke akhirat. Kalau bukan kita selalu saling ingatkan, selalu ingat kepada Al-Quran, selalu tafakur kepada syariat Allah, tadabbur kepada kitabullah, mempelajari ayat-ayat Allah, saling nasihat menasihati, jiwa kita pasti larinya ke dunia, sudah. Kenapa? Dia lebih suka yang terlihat nyata dibanding yang tidak terlihat nyata. Hanya keimanan, hanya keyakinan tingkat tinggi bahwa yang ada di akhirat sana jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang di dunia ini, akan membuat kita mulai hati kecondongan kepada dunia itu berkurang untuk dibawa lebih condong kepada akhirat. Dan Allah Ta'ala mencela kita di saat hati kita lebih mengedepankan dunia dibanding akhirat. Cinta dunia bagi Allah, dalam agama Allah tidak tercela. Namun ketika dia melebihi cinta akhirat, di sini bermasalah. Cinta dunia pada dasarnya tidak ada masalah. Bahkan Allah menyebut harta adalah kebaikan. Dan Allah mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Namun apabila cinta kepada dunia ini mengalahkan cinta kepada akhirat, ini yang jadi masalah. Bal tu'thirunal hayatat dunia. Tapi kalian lebih memprioritaskan kalah akhirat dibanding dunia. Antum pernah melihat nggak ada 2 balon, satunya kecil, satunya besar, terhubung oleh sesuatu, entah sedotankah atau pipet gitu. Satunya balonnya kecil, satunya gede. Kalau yang gede ini ditekan jadi kecil, pasti yang kecil tadi jadi besar. Lebih kurang seperti itu dunia dan akhirat. Di hati manusia ada balon besar, ada balon kecil.
Salah satunya bernama akhirat, salah satunya bernama dunia. Dan dia tidak bisa seimbang. Nggak bisa. Begitu Allah mentakdirkannya. Untuk seimbang tidak bisa. Ketika kecintaan manusia kepada akhirat jauh lebih besar, itu akan membuat kecintaannya kepada dunia lebih kecil. Dan ketika dia besarkan cintanya terhadap dunia, otomatis cintanya terhadap akhirat mengecil. Dia tidak bisa seimbang. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak bisa menciptakan, Allah tidak akan menjadikan dalam rongga dada manusia dua kecintaan sekaligus. Dua hati sekaligus, itu nggak bisa. Kalau tidak akhiratnya yang besar, kalau tidak akhiratnya yang besar, berarti dunianya yang besar. Kalau akhiratnya besar, berarti dunianya ada, tapi nggak besar. Tapi kalau dunianya yang dibesarkan, otomatis kita tahu akhiratnya mengecil. Karena dunianya sudah membesar. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah kita SAW menyuruh kita untuk saling nasihat-menasihati, saling mengulang lagi, saling mengingatkan lagi, hai manusia. Suatu saat kalian akan bertemu dengan yang namanya kematian. Waja'at sakratul mauti bil haq dalam surat Qaf. Waja'at sakratul mauti bil haq. Dan pasti akan datang sakratul maut. Dan itu hal yang pasti benar-benar akan terjadi. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itu suatu saat yang dimana kalian tidak akan bisa melenceng, lari, ngeles darinya, itu nggak bisa. Apabila dia datang, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mendatangkan pada waktu yang Allah telah tentukan. Masing-masing kita, ma'asyarul muslimin, sudah mengantongi waktunya kapan. Masing-masing kita sudah ada waktunya. Tahun berapa? Bulan berapa? Hari apa? Jam berapa? Tanggal berapa? Semua kita sudah punya. Semua kita sudah punya. Namun disembunyikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah dalam ilmu gaib. Diletakkan dalam catatan gaib kita. Namun waktunya sudah ditentukan. Malaikat telah mencatat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Apabila telah datang waktu yang Allah tentukan itu, la yastakhiruna sa'atan. Mereka tidak bisa undurkan barang sesaat. Sesaat nggak bisa diundurkan. Wala yastaqdimun, dimajukan pun nggak bisa. Di waktu yang Allah tentukan datangnya, dia akan datang. Di waktu yang Allah tentukan tibanya, dia akan tiba. Anda ingin mengatakan kepada kita semua bahwa semua kita yang hadir di sini sedang antri. Nunggu giliran kapan dijemput. Termasuk anak yang berbicara, sama. Semua kita sama. Tambah satu hari kita lebih dekat kepada waktu itu. Tambah satu bulan kita lebih dekat kepada waktu itu. Saudaraku, secara teori kita tahu itu. Di sini. Teori. Kita tahu semua kita antri menuju kematian. Kita tahu bahwa kematian itu telah ditentukan oleh Allah. Kita tahu ketika dia datang, tak bisa diundur walau satu detik, tak bisa dimajukan walau satu detik, kita semua tahu. Namun, yang sering kita ingat dengan memori kita karena kita sering ditalkinkan itu, terkadang tidak turun sampai ke hati. Apabila dia turun sampai ke hati, yang terjadi adalah satu, sering memperbanyak istighfar. Atas dosa-dosa masa lalu. Bertaubat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa yang telah berlalu. Kalau dia turun ke hati, akan membuat hati bersiap untuk datangnya kematian. Dengan apa? Dengan rajin ibadah. Rajin melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah.
Kalau dia turun ke hati, akan membuat sholat khusyuk. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menasihati umat Islam untuk sholat, dan fokus kepada sholatnya, kata Nabi SAW, dalam hadis yang riwayatnya Hasan, riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Nabi SAW, "Sholli sholata muwaddi'." Sholatlah kamu bagaikan sholat orang yang akan meninggalkan dunia. Orang yang akan mati. Sekiranya kita sholat, dan kita yakin ini sholat kita yang terakhir, yakin sekali bahwa ini sholat yang terakhir, apa yang akan terjadi? Serius di dalam sholat. Ini apabila teori-teori tadi masuk ke dalam hati kita. Dan yang akan terjadi apa? Meninggalkan maksiat. Dan tidak tergoda dengan maksiat. Tidak tergoda dengan uang yang sedikit. 50 miliar gitu. Sedikit. Nggak tergoda dengan uang itu. Uang haram 50 miliar nggak tergoda. Nggak tergoda dengan lawan jenis yang mengajak kepada maksiat. Tidak tergoda dengan jabatan-jabatan yang akan menghancurkan akhirat kita. Tidak tergoda dengan aneka ragam. Apalagi hanya sekedar bicara aib orang lain. Kenapa semua itu terjadi? Karena hati lupa akan kematian. Hati itu lupa akan kematian. Di jam mana udah waktu azan belum? Baik. Kenapa sulit hati dibawa untuk rajin ibadah? Kenapa sulit hati dibawa untuk meninggalkan maksiat? Kenapa sulit hati dibawa untuk meninggalkan yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Karena kecintaannya kepada dunia itu masih besar. Kecintaannya kepada dunia masih besar. Kecintaannya kepada dunia membuat dia lupa bahwa dunia itu pasti akan ditinggal. Mau tidak mau. Rela tidak rela, suka tidak suka, akan tiba masanya. Kapan? Allahu a'lam. Hari ini, Anda mendengar dari salah seorang sahabat bahwa malam tadi kami masih ngobrol, besok dia meninggal. Tanpa sakit, tanpa apa-apa, sholat subuh berjamaah, pulang-pulang, saya rasa sakit perut, pulang, paginya, begitu tak lama setelah pulang, dengar berita, sudah meninggal dunia. Tanpa sakit, tanpa. Dan itu, kata Nabi SAW, di akhir zaman akan banyak. Orang-orang yang tiba-tiba kepadanya datang apa? Datang kematian. Yang hari ini kita diskusi, kita berbicara dengannya, besok kita antarkan dia ke pemakaman. Atau besok kita saksikan jenazahnya sudah di rumah duka. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka sering bicara kematian, sering mengingatkan kematian, sebenarnya bukan kematiannya. Kalau soal kematiannya semua manusia yakin akan mati. Akan tapi permasalahannya adalah apa persiapan kita. Kita dalam akhirat. Kita dengarkan azan berkumandang dan kita jawab, dan setelahnya insyaallah kita lanjutkan materi. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih. Ada pertanyaan, Ustaz? Ada pertanyaan? Pakai kertas? Hah?
Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha fa innaha tudakkirukumul akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Mengingatkan kepada kematian, tujuannya adalah mengingatkan kepada akhirat. Dan ziarah kubur, tujuannya adalah mengingatkan kepada kematian. Mengingatkan kepada apa? Kematian. Dan tujuan mengingatkan kematian adalah mengingatkan kepada kampung akhirat. Karena usia kita terpanjang di akhirat. Usia kita di dunia ini, apabila dibandingkan dengan usia kita di akhirat, nggak ada bandingnya. Terlalu singkat usia kita di dunia dibandingkan usia yang pasti akan kita jalani di akhir. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Apabila mereka bertemu dengan akhirat kelak, dan semua kita pasti akan bertemu. Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dunia kecuali bagaikan waktu pagi, waktu sore atau bagaikan waktu pagi. Satu hari ada waktu paginya, satu hari ada waktu sorenya. Ketika kita sampai di akhirat kelak, kembali melihat ke belakang, berapa banyak usia saya di permukaan bumi, kita hanya akan memandang kita tinggal hanya satu sore dari satu hari. Nggak cukup satu hari. Satu sore dari satu hari. Itu usia kita. Asar sampai maghrib. Satu harinya akhirat dibandingkan usia kita yang kita katakan sekian puluh tahun di dunia, yang 10 tahun, sekian puluh tahun di dunia itu bagaikan waktu satu sore di hari akhirat. 1,5 jam, 2 jam. Itu usia kita, sepanjang usia kita di permukaan bumi itu usia kita dibandingkan hari akhirat. Itu baru satu harinya akhirat. Sementara kita hidup di akhirat tanpa bilangan hari. Saking banyaknya, nggak ada bilangannya. Lalu apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah apa yang terjadi di sini. Kalau antum ingin bertanya apa itu akhirat, jawabannya adalah apa itu amalan kita di dunia. Tidak lebih dan tidak kurang. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Thumma uwafikum iyyaha." Sesungguhnya yang kalian dapatkan di akhirat hanyalah amal kalian yang saya simpankan, yang saya rekapkan, yang saya catatkan melalui malaikat-malaikat, dan Allah sudah catat sebelumnya, sebelum catatan malaikat. Thumma uwafikum iyyaha. Lalu saya kembalikan lagi kepada kalian. Oleh karena itu, memberikan tazkirah, peringatan kepada kematian adalah peringatan, wahai saudaraku, hari demi hari yang kita lakukan di dunia ini, kita sekarang sedang mengarang kehidupan akhirat. Apa yang akan terjadi di akhirat? Hari demi hari yang terjadi di permukaan bumi. Karena Allah sudah berfirman, "Innama hiya amalukum." Yang kalian terima di akhirat ini semuanya apa yang kalian amalkan. Uhsiha lakum, saya simpankan, saya rekapkan, summa uwafikum iyyaha, saya kembalikan lagi kepada kalian, plus ganjaran-ganjarannya. Kebaikan adalah kebaikan, keburukan adalah keburukan. In syarran fa syarrun wa in khairan fa khairun. Kalau kalian mengamalkan keburukan, yang kalian dapat keburukan. Kalau kalian mengamalkan kebaikan, yang kalian dapat kebaikan. Maka mengingatkan kepada kematian mengajak kita, ayo berbuat kebaikan. Ingatkan kematian, ayo berbuat kebaikan yang akan kita ambil nanti di akhirat pasca kematian. Ayo tinggalkan keburukan, ayo tinggalkan yang kita tahu salah, ayo kita tinggalkan apa yang kita tahu maksiat, agar tidak membahayakan kehidupan kita pasca kematian. Ini makna
mengingat kematian. Bukan menjadikannya manusia yang tadi pemalas. Bukan. Karena selalu mengatakan ingat kematian terbagi dua. Apabila ingat kematian membuat kita semakin mendapatkan nilai positif, itu mengingat kematian yang benar. Tapi kalau ingat kematian membawa kita kepada sesuatu yang negatif, maka itu ingat kematian yang datangnya dari syaitan. Yang Allah inginkan yang positif. Ingat kematian, itu tadi. Berkata Imam Ad-Daqqaq, Man akthara dzikral mauti ukrima bi thalathin. Barang siapa yang berbanyak ingat kematian, maka dia akan dimuliakan Allah dengan 3 perkara. Barang siapa yang benar-benar sering ingat kematian, sering bicara kematian, sering persiapan kematian, Allah akan muliakan dia dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Akan segera gampang baginya untuk bertaubat. Yang kedua, wa qana'atul qalb. Akan diberikan kepadanya jiwa yang qanaah terhadap dunia. Itu yang Anda katakan tadi. Dunia baginya kecil dibandingkan cintanya kepada akhirat. Sehingga datanglah qanaah terhadap dunia. Tidak tamak terhadap dunia dan tidak rakus terhadap dunia yang melalaikan akhirat. Yang ketiga, wa nasyatul ibadah. Dan akan lahir pada dirinya semangat untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini apa? Ini nilai positif ingat kematian. Pertama, dia bertaubat. Akhi fiddin, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kita pasti semua berdosa. Namun kita mengatakan, sebanyak apapun yang dosa yang pernah kita lakukan, Allah menjamin pasti Allah ampunkan kalau kita serius bertaubat. Pasti diampuni Allah. Nggak ada cerita tidak. Jangan pernah ragu, karena Allah Taala tidak pernah ingkar janji. Dan Allah berjanji kalau kalian bertaubat, taubatan nasuha, Allah akan ampuni dosa itu. Pasti sebanyak apapun. Dan kita semua sering diulang-ulang adanya orang dari zaman dahulu, dari Bani Israel, yang pernah membunuh 100 orang. Lalu dia bertaubat, lalu Allah Taala terima taubatnya, padahal belum beramal soleh yang banyak. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan dipeluk atau dirangkum atau diambil oleh malaikat rahmat. 100 orang yang sudah dia bunuh. Ana selalu sampaikan kepada kaum muslimin bahwa dosa membunuh itu adalah dosa yang paling membutuhkan keberanian. Kalau seorang sudah sampai membunuh dosanya, yang lain lewat. Yang lain dia kerjakan. Anda ingin mengatakan, jangan fahami bahwa hadis ini dosa dia hanya membunuh gitu loh. Membunuh saja dosanya. Bunuh. Enggak. Membunuh itu adalah dosa yang paling membutuhkan keberanian. Orang kalau sudah berani membunuh, yang lainnya malah gampang bagi dia. Yang namanya mencuri, yang namanya korupsi, yang namanya berzina, yang namanya khamar, yang namanya berkelahi, yang namanya itu bagi dia hal yang gampang. Kalau sudah berani apa? Membunuh. Apalagi kalau sudah membunuh 100 orang. Ini menunjukkan bahwa antum punya kenalan centeng nggak di sekitar sini? Berapa orang yang dia bunuh? Mungkin belum pernah bunuh orang. Fulan yang mungkin dianggap centeng pasar apa gitu. Mungkin kalau toh pembunuh pernah sekali 2 kali membunuh. Masuk penjara keluar lagi. Sudah dianggap centeng. Antum bisa bayangkan nggak kalau orang seperti itu 100 yang sudah dia bunuh? Seperti apa dosa yang dia kerjakan? Artinya bukan membunuh saja. Itu dosa yang paling membutuhkan keberanian untuk melakukannya. Itu pun sudah dia lakukan 100 kali. Namun ketika taubatnya benar, taubatnya nasuha, taubatnya serius, lihat apa yang Allah lakukan kepadanya. Maka jangan pernah sampai syaitan membuat kita, nggak mungkin orang seperti saya ini
terima lagi taubatnya oleh Allah. Saya sudah terlalu kotor untuk menghadap Allah Taala. Itu batil. Rahmat Allah lebih luas daripada dosa kita. Kasih sayang Allah, ampunan Allah lebih luas daripada dosa kita. Dan Allah menjanjikan dan Allah mustahil ingkar janji. Oleh karena itu, orang yang berdosa dari orang yang beriman, apabila diberikan kepadanya janji-janji Allah, harusnya dia bersegera untuk apa? Bertaubat kepada Allah, karena memang Allah itu berjanji akan mengampunkan semua dosa. Rasulullah SAW bersabda, Al-Islamu yajubbu ma qablahu wa taubatu tajubbu ma qablaha. Islam akan menghancurkan yang ada sebelum Islam. Dan taubat akan memusnahkan semua yang ada sebelum taubat. Dan akan dimudahkan baginya untuk qana'atul qalb. Hatinya qana'ah terhadap dunia yang Allah berikan kepadanya. Sudah cukup. Apa yang rezeki yang halal yang Allah berikan kepadanya, dia cukupkan itu. Dia berusaha, berapa yang Allah berikan dia terima dengan lapang dada dan tidak tamak untuk hal yang bukan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Berapa yang Allah berikan, alhamdulillah. Tergantung berapa yang Allah berikan. Dia berusaha, berikhtiar, berapa yang Allah berikan, dia qanaah menerimanya itu. Dan dia cukupkan dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tergantung apa yang Allah berikan kepadanya. Manusia disuruh berikhtiar, namun manusia tidak diperintahkan berapa jumlah yang harus dia dapat. Orang yang beriman berikhtiar, namun jumlah dia serahkan kepada Allah. Berapa yang Allah berikan dia terima dengan lapang dada, itu dia qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah rezekikan kepadamu daripada yang halal. Dan mencukupkan hidup dengan yang halal itu. Berapa? Ya terserah Allah. Ada yang Allah mudahkan per tahun, per bulannya 10 juta, ya 10 juta. Dia akan hidup dengan 10 juta itu. Kalau Allah akan Allah mudahkan baginya hidup dengan keuntungan per bulan 100 juta, ya dia hidup dengan 100 juta. Nggak ada masalah. Berapa yang Allah mudahkan saja. Dan yang ketiga, akan Allah berikan kepadanya apa? Nasyat al-ibadah. Semangat untuk terus beribadah. Semangat untuk terus menghambakan diri kepada Allah. Dan jalan penghambaan diri kepada Allah banyak. Jalan penghambaan diri kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat bervariasi. Kalau orang mengatakan tidak satu jalan ke Roma, umat Islam harusnya mengatakan tidak satu jalan ke surga. Ada yang masuk surga dari bab sedekah, ada masuk surga dari bab jihad, ada yang masuk surga dari bab birrul walidain, ada yang masuk surga dari bab menjaga lisan, ada yang masuk surga dari bab peduli kepada anak miskin, orang miskin dan anak yatim, ada jalan ke surga dari pintu menghilangkan aniaya dari jalanan, ada yang masuk surga dari pintu memberikan minum kepada anjing yang benar-benar kehausan, ada yang masuk surga dari ada batang kayu di jalan, kemudian dia hilangkan dari jalan kaum muslimin. Ada yang masuk surga dari pintu bervariasi. Ada yang masuk pintu dari pintu rajin ke masjid. Ada yang masuk surga dari pintu pemuda yang rajin beribadah. Ada yang masuk surga dari pintu kepemimpinan yang adil. Ada yang masuk surga dari pintu sholat tahajud. Bervariasi. Ada yang masuk surga dari pintu memaafkan kesalahan orang lain. Masyaallah muslimin, jalan ke surga bervariasi. Para sahabat saja, keahlian mereka berbeda-beda. Abu Bakar dipuji dengan pujian yang tidak dipujikan kepada Umar. Dan Umar dipuji dengan pujian yang tidak dipujikan kepada Abu Bakar. Dipuji Utsman dengan pujian yang tidak ada pada Abu Bakar dan Umar. Dipuji Zaid bin Thabit tidak ada pada sahabat yang lain. Dipuji Khalid bin Walid yang tidak ada pada pujian itu pada sahabat-sahabat yang lainnya. Dipuji Abdullah bin Mas'ud dengan pujian yang tidak ada pada sahabat yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Para sahabat memiliki keahlian berbeda-beda di dalam jalan ke surga Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Memang sholatnya sama. Puasanya sama-sama puasa. Namun yang ahli ini orangnya. Yang ahli ini orangnya. Yang ahli ini orangnya. Maka ana berpesan kepada diri sendiri
dan berpesan kepada kita semua, aneka ragam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Cari kita ahlinya di mana sih? Saya mau pegang jalan kemana yang ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya mau andalkan di hadapan Allah nanti salah satu daripada ibadah yang mana yang mau saya berusaha untuk mengalahkan orang di sekitar saya. Nah, sering mengatakan kalau manusia sekarang ini mencari dunia pakai skill, kita harusnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada akhirat mencari surga pakai skill. Kalau memang skill kita gampang bagi kita Al-Quran, masuk surga dari Al-Quran. Mudah-mudahan. Cari surga dengan Al-Quran. Pujian Allah kepada Abdullah bin Mas'ud. Kalau seandainya jalan kita adalah sodakoh yang paling gampang bagi kita, cari surga Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui jalan sodakoh seperti jalannya Utsman. Kalau jalan kita adalah peduli kepada orang-orang lemah, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, cari jalan surga seperti Abu Bakar yang selalu peduli kepada penderitaan orang, dan pengasih dan penyayang, dan selalu memikirkan orang lain. Dan kalau seandainya bagi kita gampang untuk memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, maka lihat pintu surga yang Allah bukakan kepada Abdullah bin Salam yang mengatakan, setiap saya tidur malam, maka tidak ada kedengkian, sakit hati, apapun kepada muslim manapun yang ada. Semuanya dimaafkan. Saya tidak punya beban hidup dari kesalahan orang lain kepada saya. Semuanya saya maafkan. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa sakit hati kepada muslim manapun. Dan itu mustahil kecuali datang dari orang yang jiwanya sangat apa? Pemaaf. Yang bisa seperti itu orang yang gampang sekali memaafkan kesalahan orang kepadanya. Sehingga tidurnya malam itu tenang karena hatinya tak ada rasa benci, tak ada rasa sakit hati, tak ada rasa apa namanya? Apa bahasa antumnya kalau di Pekalongan ini biar pas kenanya ke hati itu. Hah? Ngedumel atau apa? Hah? Sebel. Dongkol, ya udah, pokoknya saya dongkol sama si Anu gitu. Ada sesuatu di hati itu ganjel dari kesalahan dia kepada kita. Ganjel itu kadang-kadang dia berbuat salah kepada kita. Saudaraku, bukankah ketika ada orang lain salah kepadamu, engkau juga punya kesalahan kepada orang lain? Ya atau tidak? Apakah Anda ingin kesalahan Anda kepada orang lain dimaafkan oleh orang tersebut? Hal yang sama. Orang yang bersalah kepada Anda juga ingin kesalahannya dimaafkan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, wal ya'ti ilan nasi, bukan Abu Hurairah, Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaklah dia memperlakukan orang lain, manusia, seperti apa dia ingin dia diperlakukan oleh orang lain. Wal ya'ti ilan nas, hendaklah dia berbuat kepada manusia ma yuhibbu an yu'ta ilaihi, apa yang dia cintai orang lain melakukan hal itu kepada dirinya. Anda ingin dimaafkan orang ketika Anda berbuat salah kepada orang lain? Iya. Berarti orang juga ingin kesalahannya kepada kita dimaafkan. Maka maafkan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di antara manfaat rajin memberikan peringatan kepada kematian adalah membuat musibah-musibah yang datang meringankan beban musibah. Meringankan beban musibah. Berkata salah seorang salaf, man dzakaral mauta hanat alaihil masaib. Barang siapa yang rajin mengingat kematian, maka akan gampang dan mudah baginya ketika musibah-musibah datang. Musibah sering datang dalam kehidupan kita, dan ketika hati kita sedang lalai daripada akhirat, musibah itu terasa berat. Tapi ketika datang kepada orang yang hatinya selalu ingat akhirat, musibah baginya adalah
memperkaya akhiratnya. Musibah baginya adalah cara untuk memperbanyak kekayaannya di mana? Di akhirat. Ini yang membuatnya menjadi mudah baginya menjalani musibah. Kenapa? Musibah baginya adalah mempermudah jalannya di akhirat. Kenapa? Karena orang yang beriman sadar bahwa musibah untuk dua hal. Satu, menghapuskan dosa dan kesalahan yang pernah terjadi. Yang kedua, menaikkan derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada musibah yang datang kepada muslim manapun. Tidak ada sakit, tidak ada jiwa yang resah dan gelisah, tidak ada sedih, tidak ada bahkan duri yang menusuk dirinya, menusuk kakinya. Itu tidak ada yang musibah yang menimpa, melainkan akan mengangkat dosa dan kesalahannya. Maka musibah baginya adalah jalan untuk menghilangkan dan menghanguskan dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Sehingga dia, itu yang meringankan beban musibah. Musibah itu berat, pasti. Namun menjadi ringan kalau ingat bahwa insya Allah ini penghapus dosa dan kesalahan. Ditambah mengangkat derajat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya di akhirat Allah akan berikan ganjaran pahala untuk sabar itu tanpa dihisab. Kalau sholat ada takarannya. Ini pahala sholat pakai takaran. Kalau pahala zakat ini takarannya. Pahala jihad ini takarannya. Pahala puasa ini takarannya. Pahala bakti kepada orang tua ini takarannya. Giliran pahala sabar diberikan tanpa takaran. Dan yang memberikannya Allah yang maha pemberi. Maka ini harapan yang sangat besar. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Ma'utiya abdun khairun minas sabr. Ma'utiya abdun ata'an khairan minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebuah pemberian yang lebih hebat daripada dianugerahkan kepadanya sabar ketika musibah datang menimpa. Dan dalam hadis yang masyhur yang antum sering dengarkan, Inna Allah Tabaraka wa Ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau sudah cinta seorang, idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah cinta seorang sekelompok orang, sekelompok manusia, maka yang Allah berikan kepada mereka adalah bala, musibah. Kenapa? Allah ingin memberikan kepadanya pahala akhirat melalui kesabaran yang dia lakukan ketika Allah memberikan musibah kepadanya. Bukan karena ingin ditimpakan musibah, tapi karena ingin mendapatkan dua kemuliaan dalam musibah itu. Pertama apa? Dosa diampuni. Dua apa? Derajat di akhirat ditinggikan oleh Allah. Dan itulah dia tujuan hidup kita. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ambil bagian terakhirnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan taat. Muslim artinya dalam keadaan posisi berserah diri kepada Allah dengan aneka ragam ketaatan. Apapun ketaatan itu. Kematian datang tidak diberitahu. Namun Allah suruh kita berusahalah ketika kematian datang engkau di atas ketaatan. Caranya bagaimana? Caranya adalah istiqamah di atas ketaatan itu sampai kematian datang menjemput. Ini makna daripada ayat ini. Allah suruh kita wafat di atas ketaatan. Sementara Allah tidak memberitahu kepada kita kapan kita wafat. Maknanya taatlah, dan taat lagi, 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 sampai datangnya yang namanya kematian. Perintah untuk istiqamah di atas ketaatan, sampai datangnya kematian. Dan siapa kita sebenarnya adalah siapa kita ketika kita tutup usia. Penilaian siapa kita yang sebenarnya adalah ketika kita tutup usia. Apa yang terjadi ketika kita sedang wafat, itulah kita yang sebenarnya. Karena itu adalah penilaian akhir Allah kepada seorang hamba. Yang akan diketahui oleh seorang hamba di saat orang yang wafat
terjadi padanya kematian. Seperti apa dia wafat, itulah dia yang sebenarnya. Oleh karena itu semua kita tidak asing bagi kita hadis Nabi SAW, ada orang beramal amalan-amalan ahli surga. Kemudian dia beramal amalan ahli neraka, lalu wafat, lalu masuk neraka. Ada amalan-amalan ahli neraka yang dia lakukan. Namun kemudian dia beramal amalan ahli surga, kemudian dia wafat, kemudian masuk ke dalam surga. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia tergantung akhir daripada amalnya itu apa. Amal manusia yang sebenarnya penilaiannya itu adalah final amal itu apa. Ada orang salah paham hadis ini. Sehingga hasil akhirnya negatif. Pokoknya kalau hasil akhirnya negatif, datangnya dari syaitan. Karena syaitan ingin membawanya kepada hal yang negatif. Hasil negatif orang dari hadis ini adalah, untuk apa kita beramal soleh? Kalau toh pun akhirnya kita akan ke surga, ke neraka, ya ke neraka juga. Untuk apa akhirnya beramal soleh? Dan untuk apa takut berbuat maksiat? Kalau hasil akhirnya, kalau Allah sudah putuskan surga, ya surga. Ini batil. Makna ini batil. Makna hadis ini adalah, boleh jadi penilaian kita terhadap seseorang berbeda dengan penilaian Allah terhadap orang tersebut. Menurut kita dia penduduk surga, menurut Allah dia penduduk neraka. Menurut kita dia penduduk neraka karena menurut kita dia banyak beramal saleh, tapi menurut Allah dia penduduk surga. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya karena kita adalah orang yang gampang ditipu dan Allah tidak bisa ditipu. Orang yang kita anggap soleh, bisa soleh, bisa tidak. Ketika dia benar-benar soleh, wafatnya di atas kesolehan, berarti ilmu kita dengan ilmu Allah terhadap dia sama. Menurut kita dia orang soleh, Allah juga melihat dia orang soleh, wafatnya di atas ketaatan. Menurut kita dia orang soleh, menurut Allah tidak, berarti dia nipu kita. Kepada kita dipertontonkan kesolehan, kepada Allah dipertontonkan apa? Maksiat. Dia beramal soleh di depan kita. Kalau kita tidak ada, manusia tidak melihatnya, dia bukan seperti yang terlihat. Tapi bisakah dia nipu Allah? Baik. Pertanyaannya adalah, kalau penilaian kita terhadap seseorang dan penilaian Allah terhadap seseorang berbeda, yang benar penilaian siapa? Ini dia letaknya, hadis ini. Menurut kita dia orang soleh. Menurut Allah tidak. Menurut kita dia banyak berbuat maksiat. Menurut Allah, dia orang punya amalan yang patut untuk didapatkan pengampunan dosa. Sehingga penilaian kita terhadap orang tersebut beda. Dan yang akan berlaku di akhir hayatnya adalah penilaian Allah terhadap dirinya. Bukan penilaian kita. Oleh karena itu bisa saja kita salah nilai. Menurut kita dia orang soleh, ternyata menurut Allah dia orang yang tidak soleh. Kalau itu terjadi, fahamlah bahwa kita sedang ditipu. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa penduduk surga kehilangan, tidak melihat guru mereka. Yang selama ini mengajak mereka kepada ketaatan, mengajak mereka untuk beribadah, mengajak mereka untuk meninggalkan maksiat. Lalu mereka bertanya, di mana dia? Kata Allah, cari ke neraka. Mereka cari ke neraka, ketemu. Sedang muter-muter, kena azab, dan ususnya bertaburan. Lalu penduduk surga berkata, Fulan, bukankah di dunia kamu yang mengajak kami kepada ketaatan? Kamu yang melarang kami daripada kemaksiatan. Kamu yang mengajak kami kepada aneka ragam ketaatan kepada Allah. Dia katakan, saya ajak kalian kepada ketaatan. Saya tidak lakukan. Dan saya ajak kalian meninggalkan maksiat. Tapi saya kerjakan. Lihat, orang ini di akhirat, penilaian manusia terhadap dia. Namun penilaian Allah. Bahkan yang ada dalam Sahih Muslim lebih dahsyat lagi. Amalan hati. Riya.
Riak ketika menyampaikan ilmu, riak ketika bersedekah, riak ketika berjihad, membuat seorang menurut manusia adalah ketaatan, ahli ilmu, ahli sedekah, dan ahli jihad, ternyata menurut Allah ahli neraka. Dan Allah masukkan ke neraka malah pertama kali. Oleh karena itu, kenapa kita disuruh oleh Nabi SAW menyeringkan atau memperbanyak memberikan nasihat tentang kematian, agar dunia yang sangat banyak ini, gemerlap dunia yang bervariasi ini, gemerlap berita-berita yang simpang siur yang selalu membuat manusia sibuk. Cobalah lihat manusia sibuk dengan berita. Ditindih oleh berita berikutnya, ditindih berita berikutnya, viral berikutnya, viral sampai akhirnya viral, dia pun mati. Viral nggak mati-mati. Si viral itu nggak pernah mati. Nah, dia mati. Habis waktunya untuk membicarakan kabar manusia, lupa dan hilang kesempatan untuk memperbanyak kabar tentang akhirat dan persiapan kepada akhirat. Semoga ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, apa yang Anda sampaikan kepada antum bermanfaat, terkhusus bagi Anda pribadi. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang antum tanyakan. Sekiranya ada ilmu yang Anda bisa jawab, maka Anda jawab. Kalau tidak, Anda akan katakan Allahu Ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairan katsiran kepada guru kita semua, Ustaz Maududi Abdullah LC. Sesi yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi jamaah yang menginginkan untuk bertanya, mungkin pakai kertas saja ya, biar singkat waktunya, biar tidak habis. Silahkan, mungkin bisa diserahkan kepada kami bagi yang mau bertanya. Barakallahu fikum. Atau mau bertanya langsung, silahkan angkat tangannya. Langsung. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Mohon dijelaskan Ustadz, dikala akhir hidup hayatnya itu orang biar mudah ditalkin. Begitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya supaya orang mudah untuk ditalkinkan? Maksud antum itu bagaimana caranya supaya dia ikut menjawab, begitukah? Amal apa yang kita lakukan, yang hendaknya kita lakukan, agar mudah bagi kita nanti ketika ditalkin, gitu? Wallahu a'lam. Nah. Amal khusus Anda tidak tahu. Amal khusus Anda tidak tahu. Ada amal khusus yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta, kalau rajin mengamalkan ini, maka nanti gampang bagi kita untuk mengucapkan la ilaha illallah di saat wafat. Anda tidak tahu amal khusus. Tapi ayat tadi, ayat surat Ali Imran tadi, ayat berapa tadi? Ayat 102, perintah untuk selalu istiqamah di atas ketaatan, itu adalah jalan untuk menuju wafat di atas keadaan taat. Dan tidak mesti, ya sekali lagi tidak mesti, taat di sini maksudnya adalah wafat dengan membaca la ilaha illallah. Bukan. Ada orang sedang sujud, wafat. Ada orang sedang pengajian, wafat. Ada orang sabar dalam penyakit yang Allah berikan, wafat. Ada orang yang selesai membaca Al-Quran, wafat. Tidak mesti harus la ilaha illallah dia ucapkan. Tidak mesti. Dan la ilaha illallah dia ucapkan di akhir hayatnya, ini adalah amal khusus, amal spesial yang Rasulullah SAW menjaminkan untuknya surga kalau itu adalah kalimat yang terakhir yang keluar dari lisannya. Dan kita tidak pernah tahu amal kita yang terakhir apa. Ya. Dan sekali lagi Anda tidak tahu amal khusus ya. Kalau yang ditanyakan amal khusus, Anda tidak tahu. Namun secara umum, ayat ini menyuruh kita untuk istiqamah di atas ketaatan, agar kemudian wafat kita di atas istiqamah itu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Adil. Dan kalau kita sudah rajin untuk taat kepadanya, dan kita serius untuk taat kepadanya secara hati, secara amalan,
secara zahir, secara batin, secara amal zahir kita lakukan ketaatan, secara batin kita ikhlaskan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mustahil Allah mengecewakan hambanya. Ana selalu ingin mengatakan bahwa Allah ingin mengampuni kita lebih daripada kita ingin diampuni. Allah ingin menyelamatkan kita lebih daripada kita ingin diselamatkan. Maka jauhi godaan syaitan bahwa Allah tidak akan memberikan kepada kita sesuatu yang kita sudah lakukan dengan hati, sudah kita lakukan dengan amalan, sudah kita lakukan dengan zahir dan batin. Ketika kita tidur, Allah memanggil kita untuk Allah ingin mengampuni kita. Padahal waktu itu kita tidur. Kita yang berdosa tidur. Allah memanggil kita untuk ingin memberikan ampunan kepada kita. Tidakkah terlihat bahwa kita yang berdosa saja tidur? Allah memanggil untuk memberikan ampunan. Allah lebih ingin mengampunkan kita, lebih daripada kita ingin diampuni. Oleh karena itu ketika kita rajin minta ampun kepada Allah, rajin taat kepada Allah, Allah ingin rajin lagi, lebih lagi memberikannya kepada kita. Dan hadis dari Imam Bukhari, barang siapa yang mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepada Allah satu hasta, Allah mendekat kepadanya ba'an, satu depa. Barang siapa yang datang kepada Allah berjalan, Allah datang mendekat kepadanya harwalah, berlari. Ini juga hadis yang di dalamnya terdapat faedah bahwa Allah lebih ingin memberikan kepada kita lebih daripada kita ingin. Maka ketika kita ingin dan benar-benar berikhtiar kepada keinginan itu dan berusaha untuk istiqamah di atas itu, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah akan memberikan lebih daripada kita yang ingin. Maka yang harus kita lakukan adalah selalu perhatikan zahir kita dan batin kita. Apabila zahir dan batin benar, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan mengabulkan apa yang ia katakan. Namun kalau zahirnya saja, sementara batinnya tidak, maka itu yang menghalangi amal diterima di sisi Allah, sehingga mudah baginya untuk sampai kepada su'ul khatimah. Nah. Baik, ada lagi? Silakan. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf jamaah-jamaah sebelumnya, saya mohon maaf Ustaz Afwan. Anak punya istri bukan muslim, anak masukkan muslim sampai sudah sama anak. Tapi sampai detik ini ya Masya Allah dia sholat untuk ini semua. Tapi gangguan dari keluarga masih ada, kayak sering ngirim kayak patung, kayak berhala, kayak ini di HP, di anak sering hapus-hapus, anak sering apa. Oke Ustaz, itu Ustaz. Nah, itu saja Pak. Dari keluarga itu sampai detik ini masih sering, sebenarnya nggak mau cerita di muka umum, tapi saya nggak kuat, saya cerita dah. Kayak ingin mengembalikan ke agama asli ya gitu Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah. Karena setiap amal soleh yang dilakukan oleh istri bapak, bapak juga dapat pahala yang sama. Kalau seandainya hidayah itu datang dari Allah melalui kita. Hadis Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, La iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Kepada Ali bin Abi Thalib Nabi mengatakan, sekiranya Allah berikan hidayah kepadamu, satu orang melalui engkau Allah berikan hidayah, itu lebih baik untukmu daripada onta merah. Onta merah adalah harta yang paling berharga dan sebagian ulama mengatakannya dunia dan seisinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada sebuah kebaikan, maka untuknya pahala orang yang diajak, yang mengamalkan kebaikan tersebut. Maka hidayah kepada seseorang melalui kita, maka amalan orang tersebut akan kita dapatkan pahalanya juga. Mudah-mudahan Bapak mendapatkan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Soal kemudian keluarga beliau sering mengirim sesuatu seolah-olah mengajak lagi kepada
agama lamanya, tidak masalah. Tidak masalah dari sisi bagaimana kita akan menghalangi orang mengirim sesuatu kepada kita. Tapi hadapi dengan hal yang sama. Juga rajin mengirim hal yang sama kepada mereka. Dan biasanya hujah berlawan hujah Islam itu nggak pernah kalah. Hujah Islam itu tidak pernah kalah. Kenapa? Hujah Islam itu datang dari Allah, datang dari wahyu. Boleh. Sangat boleh. Itu bagian daripada dakwah. Begitu dia kirim balik lagi nasihat yang berhubungan dengan ngajak kepada kebenaran. Dan boleh didoakan bahkan. Boleh didoakan juga. Soal kemudian datang kepada kita sudah yakin batilnya, mudah-mudahan tidak berpengaruh. Kalau seandainya akan mempengaruhi, buang-buang. Hah? Iya. Khair insyaAllah. Dihapus kalau seandainya akan mempengaruhi. Kalau kita sudah yakin dengan kebenaran itu, insyaAllah ta'ala, sulit bagi mereka untuk mengajak kita kepada. Dan lawan dengan hal yang sama. Dan biasanya hujah bertemu hujah Allah tidak akan pernah kalah. Dan itu yang ada di dalam Al-Quran surat As-Saff. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Allah jayakan dia atas seluruh agama. Sebagian para ulama tafsir mengatakan dianya itu Rasulullah. Maka Rasulullah akan dijayakan dari seluruh orang-orang selain orang musyrik yang lawan dan musuh-musuh beliau. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan dia di sini maksudnya adalah agama. Allah akan menangkan agama ini di atas seluruh agama yang lain. Dan kalau di atas makna ini, maka hujah yang Allah turunkan tidak akan pernah bisa dikalahkan. Dan itu juga salah satu daripada makna ayat. Maka sampai saat ini tak ada hujah yang bisa mengalahkan hujah yang Allah turunkan. Karena Allah pasti akan menangkan selalu hujah itu di atas hujah-hujah yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah. Satu lagi pertanyaan, silakan. Ya, fadhal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar pertanyaannya? Mungkin ada yang tidak dengar, kita ulang. Tadi Ustadz mengatakan sabar terhadap musibah akan diberikan pahala yang tidak terbatas. Lalu bagaimana kalau ada orang mobilnya hilang? Apakah dia harus bersabar saja? Atau juga dia harus lapor polisi? Di zaman Rasulullah SAW, kalau barang hilang dicari. Namun dilarang mencarinya dan mengumumkannya di masjid. Carilah di tempat lain. Umumkan di tempat lain, namun dilarang memberikan pengumuman itu ada apa? Di masjid. Kalau ada orang yang mencari barang hilang, mengatakan barang saya hilang ini di masjid, katakan kepadanya, la raddallahu dhallatak. Semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu barang yang hilang. Karena masjid tidak didirikan untuk itu. Tidak bertabrakan antara berusaha dan bersabar. Itu tidak bertabrakan. Jangan dianggap berusaha untuk mencari barang hilang itu menghilangkan sabar. Enggak. Ikhtiar, sabar. Dua hal yang berbeda. Sabar tetap bisa tetap sabar, walaupun berikhtiar tetap mencari. Tidak ada masalah. Dan jangan anggap mencari yang sudah hilang, mencari benda yang sudah hilang itu menghilangkan sabar. Tidak. Sabar itu adalah ketika sampai kepada kita berita hilang. Sabar nggak kita berhadapan dengan berita itu? Oleh karena itu, sabar itu sangat identik dengan iman kepada takdir. Ketika iman kita kepada takdir kuat, maka hati itu langsung kontak kepada takdir. Ini keputusan Allah. Mobil saya pada hari ini hilang. Sehingga kita ridho dengan keputusan Allah bahwa
mobil, dapat kabar hari ini mobil hilang. Soal kemudian kita berikhtiar, lapor polisi, cari, sebar di internet, sebar ke media-media, sebar ke koran, sebar ke media sosial yang sekarang gampang sekali untuk disebarkan, itu enggak. Itu bukan bertabrakan dengan kesabaran, enggak ada masalah. Itu namanya ikhtiar untuk kebaikan. Jadi tidak menghilangkan yang namanya apa? Sabar. Wallahu ta'ala alam. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba yang senantiasa berusaha untuk selalu ingat kematian, selalu persiapan untuk yang terjadi setelah kematian, dan ingatlah siapa kita yang sebenarnya, maka finalnya adalah pada saat ketika kita tutup usia. Maka berhati-hati, jangan sampai kita lalai untuk selalu istiqamah di atas ketaatan sampai akhir hayat. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasuli Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.